Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para operator Syskedes, tadi kita sudah membahas tentang penerimaan dan mutasi kas. Selanjutnya kita akan membahas SPP Panjar Kegiatan. Baiklah, untuk masuk kepada SPP Panjar Kegiatan, kita langsung aja ambil data entry. Selanjutnya penata usahaan dan SPP Kegiatan. Pada SPP kegiatan ini ada 3 macam SPP. Yang pertama SPP Panjar Kegiatan, yang kedua SPP definitif, dan yang ketiga adalah SPP pembiayaan. SPP Panjar Kegiatan ini yang mana ini berlaku untuk kegiatan pembangunan jika seandainya kita melakukan sistem panjar kegiatan. Sedangkan SPP definitif ini biasanya digunakan untuk operasional maupun daripada insentif atau gaji daripada perangkat desa. Sedangkan untuk SPP pembiayaan itu untuk pembelanjaan modal Bumnak. Langsung aja kita fokuskan kepada SPP Panjar Kegiatan. Silahkan diklik. Selanjutnya di sini saya sudah ada membuat contoh satu, yaitu silahkan ditambah, nanti nomor SPP-nya akan keluar otomatis. Selanjutnya tanggal SPP ini sesuai dengan tanggal yang diajukan oleh PKA kepada wali nagari. Adapun uraiannya seperti yang tertera: Panjar 1 pembangunan rigid beton jalan produksi Lubuk Macang. Di sini saya mengambil data dari Kenagarian Kota Baru Kabupaten Dharmasraya. Oke. Setelah itu untuk menginput kebutuhannya silahkan diklik 2 kali dan dipilih. Di sini ada 3 macam item. Sebetulnya dalam kegiatan ini ada 4 macam item karena sudah saya cairkan. Ada honor tim, ada upah tenaga kerja, ada belanja modal bahan baku, dan ada sewa peralatan. Silahkan nantinya dipilih mana yang sesuai dengan permintaan PKA-nya pada Panjar 1 ini. Pada SPP ini hanya ada 2 item. Yang pertama SPP dan rincian SPP. Jadi untuk mencetaknya silahkan dicetak SPP 1, yaitunya tentang surat pengantarnya yang diajukan oleh PKA. Sedangkan untuk SPP 2-nya yaitu persetujuan dari wali nagari untuk membayarkan SPP Panjar. Oke, mungkin cukup sekian untuk contoh daripada permintaan panjar kegiatan. Langkah selanjutnya ketika PKA sudah memintakan panjar kegiatannya, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan pencairan SPP dengan langkah mengambil data entry, selanjutnya penata usahaan dan SPJ kegiatan. Data entry, penata usahaan, pencairan SPP. Di sini ketika belum dicairkan maka akan masuk kepada bukti pencairan. Karena kegiatan yang saya contohkan tadi sudah dicairkan, maka akan masuk ke bros. Ininya dicairkan tanggal 1 bulan 2 tahun 2020. Dan selanjutnya ketika SPP Panjar sudah dicairkan, kewajiban kita adalah dengan menginput SPJ kegiatan. Karena ketika kita sudah membuat panjar, sudah dicairkan dan pekerjaan sudah dilaksanakan, maka untuk mencairkan panjar yang kedua atau dana sisanya itu harus di SPJ-kan kegiatan panjar satunya terlebih dahulu dengan cara ambil data entry, penata usahaan, dan SPJ kegiatan. Ambil di sini ada 2 item, ada SPJ panjar kegiatan dan ada sisa panjar. Sisa SPJ ini berisikan untuk jumlah di sini otomatis sesuai dengan SPP yang kita naikkan atau SPP yang kita cairkan. Selanjutnya di dalamnya dibikin untuk
silahkan ditambah nantinya. Untuk nomor SPJ ini otomatis mengikuti sistem. Untuk tanggal SPJ nya itu sesuai ketentuan yang berada di daerah masing-masing, yang mana di Damasraya itu adalah 10 hari setelah pencairan SPP. Jadi uraiannya SPJ Panjar 1 Pembangunan Rigid Beton, Jalan Pemukiman Lubuk Macang. Oke guys, kita lanjut. Untuk mengisi nominalnya silahkan klik 2 kali. Dari 3 item ini juga berdasarkan daripada SPP Panjar yang sudah kita naikkan. Kita ambil contoh yang upah tenaga kerja. Di sininya nanti kita tambah dan pilih kode rincian. Itu di sini akan otomatis sesuai dengan SPP yang sudah kita naikkan. Oke, kita ambil yang sudah siap saja. Upah tenaga kerja, dan disinilah nantinya ada kwitansi, dan bikinlah kwitansinya sesuai dengan RAB yang diajukan dan kenyataan di lapangan. Silahkan klik tambah, nanti bukti kwitansinya akan otomatis. Selanjutnya tanggal bukti ini harus diperhatikan, yaitu mulai dari tanggal pencairan. Tadi kita pencairan tanggal 1, berarti tanggal buktinya di atas tanggal 1. Boleh tanggal 3, dan ini ada yang tanggal 11, tapi tidak boleh melebihi daripada tanggal SPJ, karena di sini tanggal SPJ-nya tanggal 11, maka untuk kwitansinya tidak boleh melebihi daripada tanggal 11. Jadi kwitansi ini berada di rentang waktu tanggal 2 sampai tanggal 11 untuk contoh kegiatan ini. Ini adalah contohnya untuk honor kepala tukang selama 10 hari, satu orangnya 150.000, jadi totalnya adalah 1.500.000. Di bagian penerima silahkan diisikan nama penerimanya dan alamat penerimanya. Untuk rekening bank, nama bank dan NPWP boleh kosong. Begitupun dengan honor pekerja, itu sesuai dengan rincian anggaran biaya atau RAB yang ada di upah tenaga kerja. Selanjutnya kita lihat yang bahan baku dan material. Di sini ada beberapa macam nantinya, dan itu sesuai kenyataan di lapangan berdasarkan rancangan aliran kas yang kita bikin. Silahkan ditambah. Untuk nomor buktinya itu otomatis. Untuk tanggal buktinya itu sesuai kenyataan di lapangan kapan kita belanja. Dan uraian di sini yaitu kita membuat kwitansi ini berdasarkan faktur. Jadi misalnya pembelian bahan material pembangunan jalan di toko Aseng, nominalnya silahkan dibikin. Selanjutnya di sini nama orang punya toko dan alamat tokonya. Dan jika ini mempunyai pajak, maka langsung diklik 2 kali untuk penginputan pajak. Apa aja untuk belanja, misalnya untuk belanja barang itu ada PPN jika lebih dari 1 juta, dan ada PPH 22. Begitupun selanjutnya, kalau seandainya di satu toko itu pada hari yang sama ada 2 item yang beda pajak, maka dibikin 2 kwitansi. Selanjutnya begitu juga sampai nantinya seluruh SPJ dari permintaan Panjar ini telah sesuai dengan yang dimintakan atau sesuai dengan RAB yang telah diajukan. Oke, selanjutnya kita lihat untuk mencetak laporan ini. Silakan cetak. Itu ada SPTB. Itu berisikan keseluruhan daripada satu kegiatan ini. Selanjutnya ada laporan Panjar dari pelaksana kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris. Ada SPJ kegiatan. Disinilah nantinya apakah sudah sesuai dengan SPP yang diajukan, dengan RAB yang diajukan, akan diverifikasi oleh
sekretaris dan ditandatangani disetujui oleh wali nagari untuk dibayarkan. Dan selanjutnya kita harus memprintkan daripada kwitansi ini yang nanti juga akan berisikan langsung potongan pajak yang telah kita input. Selanjutnya, jika SPJ panjar kegiatan sudah kita bikin, maka kita harus melihat sisa panjar. Jika seandainya jumlah yang cair 32, misal jumlah SPJ-nya hanya 30.850, otomatis ada sisa panjar. Dan sisa panjar ini wajib kita kembalikan. Untuk menginputnya, yang ini otomatis kita klik 2 kali, tambah, nomor buktinya otomatis. Untuk tanggal bukti sesuai dengan SPJ. Selanjutnya uraiannya adalah pengembalian sisa panjar satu pembangunan bla 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 bla. Jumlah kembalian itu kita isikan dan selanjutnya kita simpan dan kita cetak. Oke bro, mungkin sampai di sini saja untuk SPP panjar kita. Jika sudah sampai kepada sisa panjar, itu telah berakhir untuk SPP panjar. Jadi nantinya ketika untuk meminta kembali panjar kedua, silahkan diinput lagi di SPP panjar kegiatan untuk panjar 2. Sekian saja bro. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.